Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Yaki Waraihan dengan NIM akhir 33. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan praktikum job 6 dengan judul instalasi PES Changeover System. Pertama adalah tujuan. Setelah melaksanakan kegiatan praktikum, maka mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan dalam 1. Menggambarkan rangkaian kendali sistem PES changeover pada instalasi bangunan komersial. 2. Menggambarkan rangkaian daya sistem PES changeover pada instalasi bangunan komersial. 3. Merangkai instalasi sistem PES changeover pada instalasi bangunan komersial dengan aman, rapi, dan benar. 4. Melakukan pengukuran urutan sistem PES changeover pada instalasi bangunan komersial dengan baik, aman, dan benar. 5. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sistem PES changeover pada instalasi bangunan komersial yang sudah terpasang dengan baik dan benar. Kemudian ada alat dan bahan. Alatnya adalah multimeter 1 buah, PES sequence checker 1 buah, toolsheet 1 set, APD 1 set. Kemudian ada bahannya adalah saklar seri 1 buah, lampu bijar 2 buah, magnetic kontaktor SN21 1 buah, ELCB 1 buah, MCB 2 pas 1 buah, KWH meter 1 pas 1 buah, NJA 1,5 mm persegi secukupnya, NJAF 1,5 mm persegi secukupnya. C. Ada JSA atau Job Safety Analysis. Nama pekerjaan instalasi PES changeover system. Nama posisi orang yang melakukan pekerjaan, Naufal Yaki Waraihan. Perusahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Departemen Teknik Elektro dan Elektronika. Lokasinya di Lab Instalasi dan Mesin Listrik Lab Vokasi. Praktikum pada tanggal 24 April 2026. APD yang diperlukan atau direkomendasikan: 1. Sepatu safety, 2. Sarung tangan listrik, 3. Helm keselamatan. Langkah kerja: 1. Persiapkan alat dan bahan. Bahayanya terpeleset alat jatuh. Upaya pengendaliannya: gunakan sepatu safety, susun alat dengan rapi. Kemudian ada pemasangan kabel. Bahayanya tersengat listrik, kabel terkelupas. Upaya pengendaliannya: pastikan listrik dalam kondisi mati, gunakan sarung tangan listrik dan cek kondisi kabel. Kemudian memasang MCB, kontaktor magnetik, saklar lampu, dan kabel. Bahayanya kesalahan pemasangan, korsleting, dan tersengat listrik. Upaya pengendaliannya: ikuti diagram rangkaian, gunakan alat sesuai standar, pastikan koneksi kuat, memastikan listrik tetap dalam kondisi off. Selanjutnya, pemeriksaan koneksi dan kekencangan terminal. Bahayanya sambungan longgar, percikan listrik. Upaya pengendaliannya, kencangkan semua terminal. Kemudian ada pengujian rangkaian dan pengoperasian sistem. Bahayanya korsleting, percikan listrik, kesalahan penggunaan, dan kerusakan alat. Upaya pengendaliannya: lakukan pengecekan sebelum digunakan, periksa kembali semua sambungan, nyalakan listrik secara bertahap. Yang terakhir ada perapian dan finishing. Bahayanya tersanjung kabel, lingkungan kerja berantakan. Upaya pengendaliannya: rapikan kabel dan bersihkan area kerja. Kemudian ada wiring rangkaian diagram. Dari gambar rangkaian dapat kita jelaskan ketika terjadi trip pada PLN, maka suplai tegangan akan dipindahkan ke genset secara manual. Dan ketika PLN kembali menyuplai tegangan, maka genset secara otomatis akan tetap menyala, tetapi suplai tegangan dipindahkan ke PLN. Dan kita harus mematikan gensetnya secara manual. Dan ini adalah hasil gambar pekerjaannya.
Pertama adalah tegangan fasa netral dari sumber PLN sebesar 219,4. Kemudian ada tegangan fasa ground dari sumber PLN dan tegangan netral ground dari sumber PLN. Kemudian ada gambar tegangan fasa netral dari sumber genset, tegangan fasa ground dari sumber genset, dan tegangan netral ground dari sumber genset. Kemudian ada tegangan fasa netral kotak kontak, tegangan fasa ground kotak kontak, tegangan netral ground kotak kontak. Kemudian ada tegangan lampu pijar 1 PLN dan tegangan lampu pijar 2 PLN. Kemudian ada tegangan lampu pijar 1 genset dan tegangan lampu pijar 2 genset. Kemudian ada gambar hasil arus lampu pijar 1 PLN dan arus lampu pijar 2 PLN. Kemudian ada hasil gambar arus lampu pijar 1 genset dan arus lampu pijar 2 genset. Dan ini adalah hasil yang dibuat tabel. Ketika PLN yang menyuplai tegangan lampu pijar 1, hasilnya 218,2 volt. Lampu pijar 2, 217,7 volt, tegangan fasa netral sumber 219,4 volt, tegangan fasa ground sumber 219,3 volt, tegangan netral ground dari sumber 101,116 volt, arus lampu pijar 1 0,20 ampere, dan arus lampu pijar 2 0,07 ampere. 2. Ketika genset yang menyuplai tegangan lampu pijar 1 sebesar 217,7 volt, lampu pijar 2 218,0 volt, tegangan fasa netral sumber genset 219,1 volt, tegangan fasa ground 219,2 volt, tegangan netral ground 1,148 volt, lampu pijar 1 0,09 ampere, dan lampu pijar 2 0,12 ampere. Kemudian tegangan kotak kontak. Tegangan fasa netral dihasilkan 219,0 volt, tegangan fasa ground 218,9 volt, tegangan netral ground 1,172 volt. Kemudian ada analisis. Dari hasil praktikum, sistem fast changeover manual beroperasi dengan cara mengalihkan sumber listrik secara langsung oleh operator saat terjadi gangguan pada sumber utama. Sistem ini memiliki kelebihan berupa konstruksi yang sederhana, pemasangan yang mudah, serta biaya yang lebih ekonomis. Namun demikian, proses perpindahan tidak berlangsung secara otomatis, sehingga memerlukan waktu dan sangat bergantung pada tindakan operator, yang juga dapat menimbulkan risiko kesalahan. Dengan demikian, sistem ini lebih sesuai untuk penggunaan sederhana dan kurang direkomendasikan pada beban yang membutuhkan kontinuitas suplai listrik secara tinggi. Kemudian ada kendala atau gangguan dan solusi. Kendala atau gangguannya banyak baut atau dudukan baut yang sudah down. Solusinya mengganti baut atau dudukan baut dengan yang lain atau yang baru. Kemudian ada terjadi sedikit kesalahan rangkaian sehingga kontraktor tidak mengunci. Solusinya memperbaiki sedikit rangkaian sehingga kontraktor mau mengunci. Jawaban pertanyaan. Soalnya adalah 1. Jelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan COS manual. 2. Bagaimana sistem kerja automatic changeover 1 fase yang Anda buat? 3. Apa fungsi magnetik kontaktor pada kendali pemindahan daya tersebut? 4. Berdasarkan pengalaman Anda selama praktik, apakah percobaan COS manual dan otomatis yang menggunakan ATS atau AMF? Jawaban. 1. COS manual memiliki keunggulan berupa sistem yang sederhana, biaya yang relatif rendah, serta perawatan yang mudah. Namun kelemahannya adalah pengoperasiannya harus dilakukan secara manual sehingga kurang praktis.
memiliki respon yang lambat dan berpotensi menimbulkan kesalahan manusia. Oleh karena itu, penggunaannya kurang tepat untuk kebutuhan yang bersifat penting atau kritis. Nomor 2. Sistem Automatic Changeover 1 Plus bekerja dengan cara mendeteksi kondisi sumber utama. Ketika PLN mengalami gangguan atau padam, sistem secara otomatis mengalihkan suplai listrik ke sumber cadangan melalui bantuan kontaktor. Setelah PLN kembali normal, sistem akan mengembalikan suplai ke sumber utama dan menghentikan penggunaan sumber cadangan. 3. Magnetic kontaktor berperan sebagai saklar yang bekerja secara otomatis untuk mengatur penyambungan dan pemutusan arus listrik. Selain itu, komponen ini juga berfungsi dalam proses pemindahan sumber daya serta menjaga keamanan sistem agar tidak terjadi hubungan dua sumber listrik secara bersamaan. Jawaban nomor 4. Perbedaan utama terletak pada cara kerjanya. COS manual memerlukan pengoperasian langsung oleh manusia sehingga lebih sederhana dan ekonomis, tetapi kurang cepat dan efisien. Sementara itu, sistem ATS-AMF dapat bekerja secara otomatis mulai dari mendeteksi gangguan hingga memindahkan beban, sehingga lebih cepat dan andal, meskipun membutuhkan biaya lebih besar dan sistem yang lebih kompleks. Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa sistem fast changeover manual dapat berfungsi dalam mengalihkan sumber listrik dengan baik, tetapi masih memiliki keterbatasan karena pengoperasiannya bergantung pada manusia dan tidak berlangsung secara otomatis. Oleh sebab itu, sistem ini lebih sesuai diterapkan pada instalasi sederhana yang tidak menuntut perpindahan daya secara cepat dan berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.